Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah mendaki ya di beberapa gunung yang memiliki memiliki cerita misteri ya. Karena ada beberapa gunung yang memang memiliki karakter-karakter yang bisa dikatakan menjadi sumber legenda cerita masyarakat ya. Nah, yang paling terkenal, saat ini saya akan membahas sedikit tentang Gunung Lawu ya. Ini Gunung Lawu ini berada di dataran tinggi di Pulau Jawa ya. Jadi ini perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Jadi gunung ini memanjang. Ya. Ini merupakan salah satu dari gunung api yang sudah tidak aktif, seperti halnya Gunung Arjuna ya. Gunung api yang sudah tidak aktif dan memang menjadi salah satu tempat pendakian favorit dari para pendaki ya, karena memang view-nya sangat bagus, juga rutenya itu ya tidak terlalu menanjak tajam, misalnya tanjakannya sekitar 40 derajat misalnya kan, tidak seperti itu. Nah, makanya menjadi salah satu tempat yang favorit, menjadi area atau tujuan dari para pendaki. Nah, jadi Gunung Lawu ini banyak legenda ataupun cerita-cerita masyarakat terkait dengan hal-hal selain dari keindahan, juga terkait dengan misteri yang ada di gunung tersebut ya. Karena Gunung Lawu ini mulai dulu memang sudah terkenal dengan hal-hal yang berbau mistis ya. Saat dulu pernah ke sana tapi belum naik ya. Banyak masyarakat bercerita tentang sesuatu yang mungkin memiliki nilai gaib atau misteri yang melegenda. Ini ada beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan nanti. Karena legendanya itu Gunung Lawu ini merupakan salah satu dari tempat berkumpulnya para makhluk gaib. Nah, jadi ini sentranya dari ceritanya, makhluk gaib berkumpul itu selamatan apa gimana ya, kita nggak tahu ya namanya makhluk gaib. Dan ini menjadi salah satu daya tarik bagi para paranormal, mungkin para pendaki yang senang dengan hal-hal yang mistis dan ingin membuktikan seperti apa angkernya Gunung Lawu ya. Nah, mengapa Gunung Lawu ini dikatakan orang angker ya? Ada yang mengatakan bahwa Gunung Lawu ini seperti punya jiwa, punya nyawa, jadi punya hawa karisma tinggi ya. Karena apa ya? Karena menurut cerita bahwasanya orang yang mengucapkan sesuatu di Gunung Lawu, misalnya kata-kata kotor, menantang, kemudian ceroboh dan lain sebagainya, itu bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di area Gunung Lawu. Jadi jangan heran kalau di sini banyak pendaki yang tersesat ya. Walaupun secara ilmiah tersesat itu bisa juga karena hilang kompas ataupun jalurnya sudah tidak tidak diikuti sesuai dengan arahan dari pos-pos pantau ya, pos yang ada di Gunung Lawu. Jadi kita harus mematuhi apa yang menjadi garis-garis yang telah ditetapkan ya. Nah, pada siapa yang berkata kotor di area Gunung Lawu, maka mereka sebagian akan disesatkan oleh makhluk gaib penunggu dari Gunung Lawu. Ini merupakan salah satu dari mitos
legenda yang ada di Gunung Lawu. Jadi kita sebagai tamu tuh harus bisa menghormati penunggunya, baik itu masyarakatnya maupun penunggu gaibnya, karena setiap sudut gunung itu pasti memiliki pasti dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, itu pasti ya. Nah itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah kalau kita naik ke Gunung Lawu itu mitosnya ya adalah kita tidak boleh menggunakan baju hijau ya. Nah, itu adalah sebuah pantangan ya untuk pendaki maupun para masyarakat sekitar juga itu sangat menghormati ya. Jadi mereka tidak menggunakan baju hijau ketika naik ke Gunung Lawu. Karena apa ya? Karena Gunung Lawu ini memiliki cerita keterkaitan dengan pantai laut selatan. Nah, kita tahu adalah pantai selatannya adalah tempat legendanya dari pantai Ratu Pantai Laut Selatan. Dan konon karena menggunakan serba hijau, jadi masyarakat biasa tidak boleh mengikuti apa yang dipakai oleh ratu tersebut. Nah, karena masyarakat setempat itu sangat mempercayai bahwa baju hijau adalah baju kebesaran dari para lelembut maupun penghuni dari Gunung Lawu maupun Pantai Laut Selatan. Jadi kalau ada yang nantang dengan menggunakan kain hijau naik ke Gunung Lawu, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita sebagai tamu, sebagai pendaki harus menghormati apa yang menjadi kultur daerah tersebut. Itu wajib ya. Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan kita naik dengan selamat, turun pun juga dengan selamat. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Nah, mungkin hampir semua gunung itu ada namanya pasar setan ya. Tapi di Gunung Lawu itu sangat terkenal dengan pasar setannya. Makanya sebelum kita mendaki, ya kita harus mencari informasi dulu, baik itu ke masyarakat sekitar, ke petugas cagar alam, atau pos pantau, ya, ataupun kita cari informasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, seperti mungkin juru kunci gunung misalnya, tokoh agama di sekitar situ, ke masyarakat yang mengetahui karakter dari gunung tersebut. Mereka akan memberitahu bahwa di sini adalah titik-titik yang dikatakan orang sebagai pasar setan. Ya. Di Gunung Arjuna ada, Gunung Lawu ada, Gunung Semeru pun ada, Gunung Gede Pangrango juga ada. Semua gunung ada, tapi yang lebih terkenal adalah Gunung Lawu. Ya. Jadi apa ya? Misalnya kita di atas Gunung Lawu di sebuah tempat, sebenarnya itu di daerah-daerah yang agak apa ya, landai ya, itu banyak pohon-pohon atau belukar. Nah, misalnya kita ketemu orang yang misalnya di atas gunung itu ya, menjajakan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu apakah itu porter ataupun penjual ataupun, nah kita nggak tahu. Nah, di antara beberapa orang pun ada dari beberapa orang yang pernah mengalami, mereka membeli sebuah buah pada seseorang yang dia itu mungkin karena dia capek, jadi dia tidak memperhatikan siapa yang menjual. Akhirnya dia makan jambu, dimakannya, dan dia pun seperti tersiram, apa ya, model linglung gitu ya. Kemudian masuk ke alam sama, akhirnya masuk ke alam pasar setan. Nah itu sebagai cerita masyarakat, jadi kita harus berhati-hati juga ya. Karena gunung memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap gunung, dan pasti karakter pasar setannya pun berbeda-beda.
karena makhluk halus itu bagian dari penghuni dari Gunung Lawu ataupun gunung-gunung lainnya yang menempati daerah yang dikatakan sebagai pasar gaib. Nah, jadi harus berhati-hati ketika nanti kalian mendaki gunung ya. Jadi kalian harus bawa bekal yang cukup agar tidak terpancing dengan kita membeli sesuatu di atas gunung yang mungkin ada yang wajar, ada yang juga tidak wajar ya. Kemudian apa ya lagi ya, biasanya tuh kalau pasar wisata itu orangnya yang menawari kita makanan itu bukan yang pucat, tidak berbicara, dia hanya menawarkan saja ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian ada juga apa gunung lawu itu? Oh iya, burung jalak. Burung jalak ini menurut mitosnya adalah burung yang selalu mendekati orang-orang yang mau tersesat. Ya. Jadi burung jalak ini biasanya tuh bisa daerah tersesat, bingung, dia akan datang dan dia akan menggiring atau memberikan jalur menuju ke jalur yang biasa dilewati orang. Misalnya dia tersesat jauh dan dia melihat burung jalak, dia akan berjalan itu akan seperti memberi kode ya. Karena menurut mitosnya burung jalak ini ya ini baru mitos ya. Ada beberapa burung jalak, ada salah satu yang mungkin jadi mitos. Wujudnya adalah dulu seorang kiai dan mengabdi kepada Prabu Brawijaya V dan pergi ke dataran tinggi untuk menyampaikan amanat raja. Jadi dataran tinggi yang dimaksud adalah Gunung Lawu yang menjadi tempat pertamanya sang kiai jalak. Konon kiai jalak itu amat sakti dan dia bisa berubah jadi apa saja ya, itu ceritanya. Nah, karena mitos yang memang sudah tersusun rapi dan memang menjadi salah satu dari cerita legenda di Gunung Lawu, konon burung jalak itu merupakan salah satu ya yang biasa menolong orang yang tersesat di gunung. Itu merupakan jelmaan dari sosok kiai sakti tersebut. Dia hanya akan menampakkan pada pendaki yang bertujuan dan berakhlak ikhlas. Misalnya kan anak itu bagus, anak itu punya pikiran bagus, memang dia mendaki untuk melihat pemandangan dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia tidak melakukan hal-hal yang onar misalnya kan. Maka dengan sendirinya jalak itu akan mendekatinya dan misalnya dia tersesat, jalak tersebut akan memberikan jalur menuju ke arah pos-pos yang sudah yang ada di Gunung Lawu. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan ya tentang hal-hal gaib seperti itu. Dan kemudian ada juga suara rintian, kesakitan. Nah, itu sebagian adalah menurut cerita yang pernah merasakan dan mendengar adalah mungkin dari suara daya alam gaib yang masuk ke alam kita, dan itu mungkin korban-korban yang pernah meninggal di pendakian Gunung Lawu dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu dari mitos-mitos yang ada di Gunung Lawu misterinya. Jadi kalau kalian mau ke Gunung Lawu, kalian cari cerita sebanyak-banyaknya tentang Gunung Lawu. Jadi kalian akan mengetahui karakter dari Gunung Lawu itu seperti apa, baik pemandangannya, jalurnya, cerita misterinya, cerita legendanya, sehingga kalian punya perbendaharaan cerita ketika nanti kalian dalam perjalanan menuju ke pendakian, maupun cerita-cerita ketika nanti kalian sudah selesai mendaki dan pulang ke rumah. Jadi ada yang dibawa. Jadi selain kalian mendapatkan cerita tentang pemandangan di puncak Gunung Lawu,
kalian juga mendapatkan sejarahnya, kalian juga mendapatkan ceritanya, dan kalian bisa ceritakan. Maka kalau kalian itu punya kemampuan untuk bikin cerita ataupun novel dan lain sebagainya, kalian bisa menuangkan pengalaman kalian ketika kalian menanjak atau mendaki ke Gunung Lawu. Itu salah satu dari keunggulan atau beberapa hal yang menjadi bagian dari cerita perjalanan ketika kita mendaki Gunung Lawu. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang gunung-gunung lainnya. Ya tentu selain memiliki keindahan juga memiliki cerita misteri. Ya, oke, next kita akan ketemu lagi di channel ini. Bye bye.